pagi Besti. Hayo, jangan buang sampah sembarangan. Indonesia peringkat ketiga negara penghasil sampah terbesar di dunia loh. Dari fakta itu, salah satu warga di situ Gede Bogor, Jawa Barat jadi kolektor sampah. Gak main-main, koleksinya sampai ratusan kilogram. OMG, sampah kok dikoleksi ya? Kegiatan koleksi sampah yang dimaksud ternyata bukan untuk disimpan Besti, tapi ngambil sampah untuk dipilah kembali. Hara jadi salah satu pemuda pelopor inspiratif. Sejak 7 tahun lalu mengumpulkan dan memilah sampah. Wih, dari bangku sekolah dia udah rajin jaga lingkungan Besti. Kalau kalian? Nah, salah satu yang sering dilakukan adalah daily cleanup alias bersih-bersih harian di area Situ Gede. Yap, area dengan luas 6 hektar ini masih menghasilkan sampah nih dengan masif. Ya, namanya juga tempat wisata favorit warga Bogor, ya nggak Besti? Untuk clean up di Situ Gede, perahu dan kayak jadi alat utama Besti. Tapi berhubung saya nggak kebagian perahu dan kayak, saya bareng ibu-ibu aja deh ambil sampahnya. Tugasnya sama kok, mengumpulkan sampah-sampah yang menumpuk di hulu. Oke deh, waktunya harus nyemplung nih Besti. Tapi jangan lupa pakai sepatu bot supaya nggak kena benda tajam ya. Ah, ini dia nih. Oke. Coba Besti. Aduh, nasib saya Besti, kurang lebih ada 15 sampah popok bayi yang kita temukan di sini hanya dalam waktu 15 menit. OMG. Nah, yang sedih adalah dia ini nggak bisa keluar. Ya, dia ini sulit sekali untuk dikelola ya. Seperti kotoran alami, jadi nggak bisa kita buang ke tanah, nggak boleh. Iya, benar. Disatukan dengan plastik juga agak repot, jadi ini masuknya ke kategori B3. Kategori B3. Ya. Oke, gak afdol kalau belum coba ambil sampah pakai kayak. Seperti Mas Hara. Kebetulan saya kedapatan alat yang agak beda nih Besti. Ini disebut stand up paddleboard atau SUP. Yuk kita cobain. Nah, Besti. Ternyata nyari sampah di air itu lebih sulit dibandingkan ngambil pakai tangan. Kalau ngambil pakai dayung itu jadi dia, nah ini misalnya gini nih Besti, belum tentu ngambil. Sedangkan kalau misalnya saya takut jatuh, nah nanti bukan sampah yang diambil, saya yang diambil nih Besti. Keren ya Besti, lewat Mas Hara ketertarikan budaya bersih-bersih ini menular. Mulai ibu-ibu sampai anak-anak. Mungkin aktivitas ambil sampahnya menyenangkan dan seolah-olah sedang bermain sambil healing kali ya. Di tengah-tengah ngumpulin sampah, hujan Besti. Tapi namanya juga pendekar sampah, Hara dan saya gak boleh nyerah, tetap lanjut ya. Nah, dengan dipisah kita bisa mengurangi proses terbentuknya lindi ini Besti. Tapi kalau yang terdokumentasi, yang saya sendiri itu di tahun 2016 saya pernah membersihkan 200 kg sampah dari hutan sendiri. 200 kilogram dalam 1 tahun 2016 itu? Dalam 1 hari. 1 hari? Iya. Nggak masuk akal. Gimana caranya? Tentu pada saat itu nggak 100% plastik. Ada popok. Popok itu sangat berat by the way. Iya Besti, sejak 2013 total sampah yang berhasil Hara kumpulkan seberat 2.801 kg atau setara dengan berat 7 ekor sapi. OMG. Setelah ditimbang, Hara terbiasa nih membuat pencatatan Besti. Tujuannya untuk mengetahui alur pembuangan sampah khususnya di Situ Gede Bogor. Sampah organik yang udah dipisah selanjutnya akan dikubur pada lubang biopori. Dan yuk kita langsung aja nih gali dulu lubangnya.
menutup botol gitu ya. Coba, aku coba. Kok tiba-tiba berat? Bantuan mikroorganisme seperti belatung membantu banget nih proses pembusukan sampah organik lebih cepat. Jangan lupa ditutup kembali lubangnya ya biar nggak bau, Besti. Oh iya Besti, faktanya tonase gunung sampah di tempat pembuangan akhir bukan didominasi oleh sampah plastik, melainkan sampah organik. Lebih dari 57% loh. Sampah organik tidak seharusnya berakhir di TPA, karena jika sampah organik terperangkap oleh lapisan sampah plastik, ia akan menghasilkan gas metan yang beresiko menimbulkan ledakan. OMG, serem kan? Oke deh, sampah organik beres. Waktunya kita bawa sampah anorganik ini ke titik pengumpulan sampah. Biar simpel, kita naik perahu dayung aja ya Besti. Mama, bukan. Butuh tenaga besar nih untuk mendayung sejauh 400 meter Besti. Semangat! Sampah-sampah di Situ Gede itu sebenarnya dikelola oleh Kompepar atau kelompok penggerak pariwisata. Hanya saja tenaganya masih kurang jika dibandingkan dengan sampah yang dihasilkan. Kalau Kompepar mungkin mungkin nggak sempat ditimbang karena memang tingkat penambahan sampahnya ini banget, rapid banget. Ton itu per apa? Dari semenjak di ini aja dibuka wisata. Di sini 2000 berapa Pak buka wisata? 2015. Sampah-sampah ini nantinya akan di-pick up atau diambil oleh mobil sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Walaupun tidak sebanyak tenaga alat berat, setidaknya sampah yang dikumpulkan aman dibuang ke TPA. Oke deh, kalau gitu cek fakta sampai di sini, dan ternyata benar faktanya bahwa ngebersihin itu memang tidak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa kita lakukan. Dan sampai jumpa di cek fakta berikutnya. Dah Besti, dadah dong Mas. Dadah.